Malaikat sendiri merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang. Malaikat selalu beribadah kepada Allah SWT tiada henti serta mereka senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Selain itu, malaikat juga mempunyai kemampuan yang diberikan oleh Allah SWT yaitu mereka dapat mengubah bentuknya menyerupai manusia. Malaikat sebagai makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah dalam Islam dari cahaya kemudian melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan kepadanya. Sementara sang pembawa misi biasanya disebut juga dengan rasul. Malaikat sendiri diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur jika berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad, malaikat ini sendiri telah diciptakan dari cahaya. Untuk meyakini keberadaan malaikat sendiri merupakan salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam, tepatnya rukun iman yang kedua. Percaya kepada malaikat adalah meyakini bahwa adanya malaikat, walau tak terlihat, dan meyakini bahwa mereka kemudian menjadi satu makhluk ciptaan Allah. Mereka juga menyembah Allah dan selalu taat kepadanya serta tidak pernah berdosa. Tak seorang pun kemudian mengetahui jumlah pasti malaikat, hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Meskipun pada dasarnya manusia tidak dapat melihat malaikat, tetapi jika Allah berkehendak maka malaikat dapat dilihat oleh manusia. Hal ini umumnya terjadi pada para nabi dan rasul. Malaikat selalu menampakkan diri dalam wujud laki-laki kepada para nabi serta rasul, seperti yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Berikut ini adalah nama dan tugas malaikat dalam agama Islam sebagai berikut. 1. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Pada zaman modern ini telah tak ada lagi nabi atau rasul. Sebab, Nabi Muhammad sebagai rasul terakhir dan telah wafat ribuan tahun silam. Malaikat Jibril juga memiliki tugas selain menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Adapun tugas yang dimaksud adalah akan meniupkan roh ke dalam janin di dalam kandungan. 2. Malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas untuk memberikan rezeki kepada makhluk hidup di bumi. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada setiap makhluk hidup di muka bumi, tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada hewan, tumbuhan dan yang lainnya. Semuanya kemudian akan mendapatkan rezekinya masing-masing melalui malaikat Mikail. Tak hanya dalam memberikan rezeki, atas izin Allah, malaikat Mikail juga bertugas dalam mengatur panas, hujan serta tanaman yang ada di bumi. 3. Malaikat Israfil. Malaikat Israfil dengan tugas dalam menjaga dan meniup sangkakala di hari kiamat. Sangkakala sendiri sejenis terompet yang ukurannya cukup besar. Ketika Allah sudah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, maka saat itu juga akan datang hari kiamat. Pada hari kiamat tiba, seluruh makhluk hidup yang bernyawa yang ada di dunia ini akan mati. Kemudian, setelah meniup sangkakala yang pertama, Allah akan menghidupkan kembali malaikat Israfil untuk meniup kembali sangkakala. Ketika sangkakala yang kedua sudah ditiup, maka semua makhluk hidup akan dibangkitkan kembali. Pada saat itulah yang dinamakan sebagai hari kebangkitan. 4. Malaikat Israel. Selanjutnya nama malaikat yang wajib diimani adalah malaikat Israel. Tugasnya adalah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tidak ada satu makhluk pun yang kemudian akan terlewat dari takdirnya untuk meninggal dunia jika sudah waktunya. Ketika makhluk hidup akan meninggal dunia, maka malaikat Israel kemudian akan mendatangi makhluk tersebut serta mencabut nyawanya. Malaikat Israel bisa dibilang juga menjadi malaikat yang namanya cukup dikenal di antara nama malaikat lainnya. Malaikat Israel sebagai malaikat yang sangat patuh kepada perintah Allah termasuk di antaranya mencabut nyawa makhluk Allah. 5. Malaikat Munkar. Malaikat Munkar memiliki tugas menanyai orang di dalam kubur serta berbuat berbagai keburukan. Setelah nyawa manusia dicabut oleh malaikat Israel dan ia meninggal dunia, maka di dalam kubur, ia akan bertemu dengan malaikat Munkar yang akan mempertanyakan keimanan serta mendatangi manusia yang kerap berbuat keburukan dalam hidupnya. Dalam Al-Quran sendiri dideskripsikan, malaikat Munkar sebagai suatu sosok menyeramkan yang membawa palu godam sebagai senjatanya. Ia kemudian akan bertanya kepada manusia dan jika sang manusia tak dapat menjawab, malaikat Munkar kemudian akan memukul kepala manusia itu dengan menggunakan senjatanya hingga hancur. Tak berhenti di situ, manusia kemudian akan dibangkitkan kembali dan ditanya berbagai pertanyaan yang sama. Malaikat Munkar kemudian akan memukulkan senjatanya jika manusia tak bisa menjawab.
Begitu seterusnya hingga hari kebangkitan tiba. 6. Malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanyakan orang di dalam kubur dalam berbuat kebaikan. Kebalikan dari malaikat Munkar, malaikat Nakir yang akan datang ke alam kubur serta menanyakan manusia soal kebaikannya. Dikisahkan dalam Al-Quran, malaikat Nakir kemudian akan memiliki wajah yang ramah serta menyenangkan. Diceritakan pula, jika manusia kemudian didatangi oleh malaikat Nakir, maka orang tersebut akan masuk ke surganya Allah. 7. Malaikat Rakib. Malaikat Rakib bertugas mencatat berbagai amal baik manusia selama ia hidup di dunia. Dikisahkan dalam Al-Quran, catatan amal baik ini kemudian akan dibuat oleh malaikat Rakib yang nantinya akan menjadi penyelamat serta pertimbangan seseorang untuk masuk surga. 8. Malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas mencatat amalan-amalan buruk yang pernah dilakukan oleh manusia selama hidup di dunia. Kebalikan dari malaikat Rakib, malaikat Atid akan mencatat semua amalan buruk yang dilakukan manusia selama ia masih hidup di dunia. Keburukan serta kejahatan sekecil apapun tak luput dari catatan malaikat Atid. 9. Malaikat Malik. Malaikat ke-9 yang wajib diimani adalah malaikat Malik. Tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka. Hal ini sesuai dengan surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu serta keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia serta batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka serta senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan." Jadi, neraka adalah tempat bagi mereka yang semasa hidupnya selalu berbuat buruk serta tidak beriman kepada Allah. 10. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan memiliki tugas menjaga pintu surga. Dalam Al-Quran, surga digambarkan sebagai tempat yang indah serta merupakan hadiah bagi mereka yang selalu beriman kepada Allah semasa waktu hidupnya. Itulah beberapa malaikat serta tugasnya yang wajib diimani para umat Islam. Support terus channel ini dengan cara subscribe supaya bisa menambah wawasan agama Islam. Terima kasih.